Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Maharani Mardotillah, mahasiswa dari Universitas Hafsawati Zainul Hasan Genggong. Di sini saya akan melakukan SPTK keempat, perilaku kekerasan kepada pasien. Fase yang pertama dalam komunikasi terapeutik adalah fase prainteraksi, yaitu yang pertama adalah perawat harus tenang, sabar, dan tidak mudah untuk terpancing emosi. Yang kedua, perawat juga harus bisa berkomunikasi dengan hangat agar pasien juga bisa diajak untuk bekerja sama. Yang ketiga adalah perawat juga harus bisa memperhatikan batas-batas dari pasien dan juga harus bisa menjaga keselamatan pasien dan dirinya. Baik, di sini saya sudah membaca rekam medik pasien dengan nama Ibu Robi, usia 25 tahun, dari Krucil. Di sini Ibu Robi mengalami susah untuk mengontrol emosi dan juga sering marah-marah dan jengkel. Target saya di sini adalah membuat Ibu Robi untuk bisa mengontrol emosinya dengan melakukan dua kegiatan spiritual, yaitu dengan berdoa dan berzikir. Setelah itu, perawat mulai menyiapkan tempat, alat, dan terapinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan, nama saya Ayu Maharani Mardotillah, mahasiswa dari Universitas Hafsawati Zainul Hasan Genggong. Di sini saya yang akan merawat Ibu dari pukul 7 sampai pukul 2 siang nanti. Kalau saya boleh tahu, dengan Ibu siapa? Robiatul Adawiyah. Robiatul Adawiyah. Ibu lebih suka dipanggil dengan nama siapa? Robi. Baik, Ibu Robi. Baik, Ibu Robi, bagaimana perasaan Ibu pagi hari ini? Saya sering marah-marah dan kesal, Ibu. Kalau Ibu sedang marah, biasanya masalah seperti apa yang bisa membuat Ibu marah dan jengkel? Itu, Ibu, orang-orang yang sering mengganggu saya, Ibu. Baik. Apa yang akan dilakukan Ibu ketika Ibu Robi mengalami kesal dan marah-marah? Saya mengaji, Bu. Mengaji, ya. Baik, sesuai perjanjian kita kemarin, kita akan melanjutkan latihan yang keempat. Setelah latihan tarik nafas dalam yang kemarin dan pukul bantal serta latihan verbal, kita akan melakukan latihan spiritual dengan dua kegiatan, ya Bu, yaitu dengan berzikir dan berdoa. Tujuannya untuk mengontrol amarah Ibu agar tidak menyakiti diri Ibu sendiri dan tidak menyakiti orang lain. Untuk tempatnya bisa di sini saja ya Ibu, dan waktunya sekitar 15 sampai 20 menit. Apakah Ibu setuju? Setuju, Bu. Baik. Jika Ibu setuju, saya mulai ya. Ya. Baik, Ibu Robi, kita mulai sekarang ya. Minggu lalu kita sudah melakukan dua latihan fisik, yaitu tarik nafas dalam dan pukul bantal jika dalam keadaan marah. Ya, Ibu. Apakah Ibu sudah melakukannya? Sudah saya coba, Ibu. Baik. Dua-duanya sudah dicoba ya? Sudah. Nah, untuk obat, apakah Ibu minum secara rutin? Ya, diminum secara rutin. Baik, alhamdulillah. Ibu sudah melakukan latihan yang sudah saya berikan. Setelah itu, untuk latihan verbal, apakah Ibu masih ingat cara untuk mengungkapkan dengan kata-kata ketika marah? Iya, sedikit, Ibu. Dan saya menolak untuk diganggu. Baik. Selanjutnya, kita akan masuk pada latihan yang keempat, yaitu
latihan spiritual. Dalam latihan spiritual ini kita ada 2 kegiatan ya Ibu ya. Dengan berdoa dan berzikir. Jadi ketika Ibu ingin marah dan jengkel atau sedang emosi, Ibu bisa melakukan 2 kegiatan ini. Saya akan contohkan dulu. Yang pertama adalah dengan berdoa. Ibu bisa pejamkan dulu mata Ibu, 2 mata Ibu pejamkan. Setelah itu tengadahkan tangan Ibu lalu berdoa seperti ini. Sambil merem juga tidak apa-apa. Ya Allah, tolong jauhkan hamba dari segala amarah dan jaga selalu ketenangan diri hamba. Seperti itu ya Ibu ya. Coba Ibu lakukan. Memejamkan mata dan mengangkat tangan dan lalu berdoa, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, jaga amarah hamba dan ketenangan diri hamba. Baik, sudah. Itu kegiatan yang pertama. Yang kedua adalah dengan berzikir. Jika Ibu Robi sedang marah atau sedang jengkel, Ibu bisa melakukan berzikir, yaitu dengan mengucap Astagfirullahaladzim. Seperti itu ya Ibu. Kalau Ibu misal tidak ada tasbih untuk menghitungnya, Ibu bisa menggunakan jari. Seperti ini Bu, Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah. Seperti itu ya, minimal 5 kali. Atau mungkin sampai Ibu merasa tenang hatinya, baru diselesaikan. Seperti itu ya Ibu. Kalau mau ditambah juga bisa Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, seperti itu. Coba ulangi Ibu. Membaca astagfirullah dengan tangan jika tidak ada tasbih. Astagfirullah, 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 astagfirullah minimal 5 kali. Dan bisa ditambah dengan Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Baik. Bagus sekali Ibu untuk latihan yang sekarang ini. Baik, Masya Allah Ibu sudah melakukan semua latihan ini. Latihan nafas dalam, tarik nafas dalam, dan pukul bantal, latihan secara verbal, dan latihan spiritual dengan 2 kegiatan, yaitu berzikir dan berdoa seperti tadi. Saya akan bantu catat ya Ibu. Saya akan bantu catat dalam jadwal kegiatan harian Ibu agar Ibu melakukannya dengan rutin dan secara terarah. Ibu paham ya? Baik, Ibu, setelah kita melakukan semua latihan yang tadi, boleh saya bertanya bagaimana perasaan Ibu? Saya sudah merasa tenang Ibu. Alhamdulillah, Ibu sudah merasa tenang. Masya Allah, terima kasih ya Ibu. Ibu sudah melakukan ini dengan sangat rutin dan sudah menunjukkan niat dan kemajuan Ibu yang sudah sangat luar biasa. Setelah itu, perawat mencatat ekspresi wajah Ibu Robi lebih rileks, yang suaranya sudah mulai lebih lembut, dan posisi duduk yang juga lebih tenang dibanding sebelumnya. Baik, Ibu bisa praktekkan 2 kegiatan spiritual tadi, berdoa dan berzikir, jika Ibu sedang marah dan jengkel. Di luar sesi juga tidak apa-apa. Dan juga jika Ibu merasa masih kurang bisa untuk melakukannya, kita sebagai perawat bisa untuk membantu Ibu dan juga bisa mengulangi latihan ini sampai Ibu bisa. Untuk topik selanjutnya, saya akan kembali lagi di sini untuk menanyakan bagaimana kemajuan Ibu tentang latihan spiritual ini dengan 2 kegiatan. Ibu, untuk tempatnya di sini saja. Bagaimana di sini Ibu suka ya? Iya Bu. Dan tempatnya juga di sini
Dan untuk jamnya kita akan bertemu pada jam 9 seperti tadi. Baik. Ibu, terima kasih untuk waktunya yang sudah Ibu berikan pada saya. Kurang lebihnya jika saya mempunyai salah kata, saya minta maaf sebesar-besarnya. Sampai bertemu besok. Terima kasih partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.